Sebenarnya kalau doa apa agar agar bisa lebih dekat pada Allah Ta'ala, ya doa selama doanya itu baik. Contoh umpamanya jaga imanku ya Allah, itu sebenarnya itu sudah doa. Jaga keluargaku ya Allah, itu doa. Jaga imanku agar tidak rusak dengan nafsuku ya Allah. Jaga keluargaku agar keluargaku nanti Engkau mudahkan masuk surga, jangan Kau masukkan dalam neraka. Nah, persoalan pada saat jaga imanku ya Allah, itu nanti ada ujiannya. Doa, gimana kalau doa itu didengar sama Allah Ta'ala? Doa semua orang itu didengar oleh Allah pasti. Cuma untuk masa dikabulkan apa belum atau enggak, itu urusannya Allah. Kalau didengar, tetap didengar. Dan ujian itu selalu akan diberikan. Selalu akan diberikan. Itu kamu minta, tidak minta akan diberikan. Kamu bersumpah, tidak bersumpah akan diberikan. Ya. Karena sebenarnya Allah itu sayang kepada manusia. Kalau saya jawab sama manusia, dengan Allah itu memberikan ujian. Tapi dari Allah loh ya ujian. Bukan dari musibah, dari perilaku dia loh. Ya, jadi kalau ujiannya itu bentukannya itu musibah, lah itu dari orangnya sendiri. Jadi istilahnya, ya kalau namanya nikmat itu datangnya dari Allah. Nah, kalau musibah ya datangnya dari perilakumu sendiri. Itu sudah jelas. Sudah jelas itu. Ma sabaka min hasanatin famin Allah wa ma sabaka min sayyiatin famin nafsik. Nah, harus dijelaskan. Jadi semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Semua musibah yang kita terima itu dari tangan kita sendiri. Jangan kita bilang nikmat dari Allah, musibah itu juga dari Allah. Lah itu salah itu. Salah itu tetap salah karena dia sudah salah. Kalau umpamanya ada orang yang salah seperti itu, ya khilaf aja. Siapa tahu dia lagi euforia aja di depan TV jadi salah. Betul sih. Bang Jai, gimana Bang Jai? Ada pertanyaan? Kayaknya dari tadi nunggu waktu ini bertanya. Ya Ustaz, tadi penjelasan Ustaz, jika ingin dikabulkan doa-doa kita ada syaratnya. Syaratnya amal soleh dan iman, atau iman dan amal soleh. Dan minta ampun tadi kan, bertaubat. Ya, bertaubat juga. Ada satu lagi, yang sombong. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah seseorang yang hidupnya bergelimpangan dengan dosa nih, kemudian ingin kembali ke jalan yang lurus, bertobat, kemudian dia berdoa, apakah doanya ini nggak diterima gitu loh, atau menunggu sampai habis? Logikanya dia berapa tahun dia berbuat dosa baru dikabulkan gitu. Itu logikanya seperti itu. Gimana Ustaz? Banyak hal yang sering saya alami dengan orang-orang yang seperti Haji J tadi itu ceritakan. Memang kita tidak tahu orang yang bergelimang harta, bagaimana bergelimang harta tapi dia banyak salah dan dosa, kemudian dia ingin taubat. Ya, saya pernah mengalami hal tersebut dengan salah satu orang yang sebenarnya cukup dekat dengan saya. Dia hartanya cukup banyak. Dia memang belum mengerjakan sesuatu itu dengan mengerjakan ibadah itu dengan baik dan benar. Ya, syariat itu belum maksimum. Dan dia punya niat yang kuat untuk menjadi orang baik. Tapi niatnya itu hanya sekedar niat. Kan pengen itu kan kuat ya niat, tapi kayak saya amat-amat itu beberapa bulan tahun itu nggak pernah dikerjakan. Jadi pengen jadi orang baik. Suatu ketika bertanyalah dia pada saudara saya. Dia bertanya beneran nih pada saudara saya. Saudara saya bilang, Mas itu mau ketemu sama jenengan, mau ngobrol. Kapan? Kalau bisa Ramadan besok. Oh iya, nggak apa-apa, saya pas ada di rumah Ramadan. Oh iya, itu sebelum bulan Ramadan gitu. Oke, ya sudah, nanti saya berpikir mau ketemu ya. Oke. Tapi saya ngomong sama
saudara saya itu kan kenal dia ya. Yang saya takutkan itu gini loh, kalau dia niatnya itu hanya niat menjadi orang baik, kemudian dia itu tiba-tiba pingin ketemu sama saya tuh berpikir begini, kalau dia hanya niat menjadi orang baik, tapi dia tidak mau menjalankan, dan dia hanya ingin ketemu sama saya, yang saya takutkan itu satu, bisa aja nggak kesampaian. Bisa aja nggak kesampaian, karena saya kenal beliau. Nggak kesampaian gimana? Saya nggak bisa cerita, bisa aja nggak kesampaian ketemu dengan saya. Maksudnya lebih dulu meninggal gitu. Walau alam ya, waktu itu ditanyain saya memang nggak mau cerita. Bisa aja seperti, tapi ya monggo, secara prinsip saya nggak masalah. Orang terkenal lah istilahnya. Nah, yang betul setelah puasa, udah perjalanan puasa itu, saya tidak tahu, tapi tahunya setelah Ramadan. Setelah Ramadan itu dikasih tahulah dengan saudara saya bahwa beliau itu di bulan puasa itu sebelum Ramadan itu meninggal. Seminggu sebelum Ramadan itu meninggal. Padahal dia udah rencana, saya seneng mau ketemu sama Ustaz Danu, saya seneng sekali saya dikasih waktu. Itu terus setiap saat itu dia selalu cerita sama saudara. Alhamdulillah saya seneng. Ya itu tadi saya dikasih tahu, nah baru saya ngomong, lah kan bener saya bilang. Harusnya beliau mempersiapkan aja, karena nanti pasti banyak nasihat yang saya berikan kepada beliau, tapi kayaknya beliau hanya kepingin ketemu. Jadi secara ini barangkali beliau nggak siap kalau nanti saya berikan nasihat. Seperti itu. Nah disitulah yang bisa jawab bahwa doa yang pengen ketemu dengan saya bisa aja tidak disampaikan, tidak kesampaian karena takdir Allah yang lain. Seperti itu. Jadi kalau mamanya ada orang yang tadi Haji C ceritakan seperti itu, ya bisa aja doanya bisa dikabulkan. Atau Allah itu punya gambaran, orang itu bergelimang harta tapi dia tidak mengerjakan syariat Islam, orang itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dia itu mencoba dekat dengan Allah tapi hartanya itu pas-pasan atau kurang. Pada saat dia diuji dengan orang yang seperti itu, mulutnya bagaimana? Sering jelek-jelekin enggak, harta banyak tapi enggak mau sholat lah, inilah, akhirnya kan jadi gibah. Itu yang menguji bagi orang-orang yang beriman yang lain. Jadi jangan kita itu menilai seseorang itu dari hartanya, dia nggak sholat, kemudian kita itu melepaskan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak boleh, karena itu juga menguji kita sebenarnya. Jadi jangan merasa kita itu kalau sudah Islam, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah berjamaah, udah yang paling masuk surga sendiri. Lah ya jangan seperti itu. Kan ya gitu. Jadi nggak boleh kita itu melihat orang senantiasa selalu baik harusnya. Ya kalau mamanya kira-kira dikabulkan ya nggak tahu saya, karena itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi kalau dia doanya dengerin pasti. Cuma mau dikabulin apa enggak kan dilihat nih orang ini manfaat apa enggak. Pada saat dia itu memang dia ibadahnya belum, tapi dia itu bersedekah kepada orang banyak, walaupun sedekahnya itu niatnya dia untuk kaya, biarin aja, itu kan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Sedekah untuk kaya nggak akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Tetapi sedekahnya kalau dia ke yatim piatu kan tetap bermanfaat secara duniawi kalau saya. Jadi kita tidak boleh melihat seperti itu, memang manfaat secara duniawi bagi anak-anak yatim yang dia beri sedekah seperti itu. Tetapi bagi dia sendiri wallahu a'lam, dan nggak perlu kita itu menjelekkan, enggak. Tapi kalau dari sisi keilmuan syariat dijelaskan, kalau memang mau bersedekah niatkan karena Allah Ta'ala, sehingga semuanya itu akan baik dan benar di hadapan Allah. Seperti kalau itu. Perkara waktunya tadi Ustaz, Bang Jai bertanya kan, ini orang mau bertobat nih, nah perkara waktunya nih apakah harus sesuai dengan waktu yang dilalui dengan berdosa itu, misalnya 5 atau 10 tahun itunya, atau memang bisa saja Allah memberikan waktu yang sangat singkat untuk menerima taubatnya? Kalau saya tetap mikirnya adalah tobatnya kita tetap kurang lebih segitu.
Karena persoalan Allah memberikan singkat itu kan bonus. Dan kita nggak akan pernah dikasih tahu. Tapi saya bisa berpikir bisa aja. Oh, namanya bisa aja itu kan bisa aja Allah melihat keseriusannya, istiqomahnya, kan begitu Ustaz. Kemudian perbandingan dia itu mencoba dekat dengan Allah Ta'ala dan melakukan amal soleh itu kuat sekali, dan dia mencoba untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong. Lah itu urusannya Allah sudah. Kalau kita nggak ngerti, dia nggak ujub, nggak riak, nggak sombong, itu kan nggak ngerti kita Ustaz. Tapi paling tidak amannya itu kalau umpamanya melakukan dosa 5 atau 10 tahun atau 15 tahun, ya kamu harus tobatnya kurang lebih segitu. Itu sifat kehati-hatian. Ya memang harus seperti itu. Jadi jangan terus Allah kan maha pengampun. Loh iya, Allah itu diutus maha pengampun, tapi bukan hanya dengan kamu aja. Lah kalau kamu itu bilang Allah maha pengampun tapi kamu sak geleme dhewe, ya gimana? Berarti Bang Zai itu kalau misalnya sekarang usianya lebih dari 50 tahun, kemudian mulai melakukan yang negatif itu sudah 40 tahun, harus nunggu 40 tahun minta panjang umur. Okay. Tapi bisa aja nanti pada waktu beliau itu umpamanya memang dipercepat ya. Umpamanya pada saat suatu ketika umpamanya Haji J itu berangkat haji. Nah, kemudian di Arafah dia mau nampun. Nah, di titik itu kan kencangnya Allah mengampuni dosa itu kan di titik-titik itu gitu loh. Ada maksudnya. waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab, tempatnya. Ya, maksud saya. Tapi benar serius janji jangan melakukan lagi. Berarti kalau begitu harus haji ke Arafah. Insya Allah. Yang kedua kan? Nanti niatnya bukan lillahi ta'ala nanti. Lihat lagi tuh. Kan kita mohonnya tetap kepada Allah. Lillahi ta'ala. Iya, iya. Oke pemirsa semuanya, alhamdulillah ini perbincangannya ringan tapi daging semua sebetulnya. Kenapa? Karena saya untuk mencermati kalimat ud'uni astajib lakum itu sempat pening Ustaz 2 tahun kurang lebih ya. Kenapa ini korelasinya terus saja gitu kan? Sampai ini apa? Iya ya. Oh ternyata kesini-sininya saya baru paham Ustaz. Bener ya, kalau doanya seseorang mau dikabulkan itu ya harus minta ampun, kan harus beramal soleh. Itu yang pertama saya pahami Ustaz. Nah kemudian barusan alhamdulillah dapat pencerahan yang luar biasa untuk saya dan kita semuanya nih, bahwa ud'uni astajib lakum itu bisa saja Allah kabulkan apabila ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. yang dikerjakan. Iya betul. Tidak sombong dengan ibadah yang dikerjakan. Iya. Kalau ternyata kita sudah beribadah dan merasa tidak sombong, itu sudah ujub. Saudaranya itu ternyata kenal lagi. Oke. Intinya bahwa tidak sombong itu menurut Allah, karena kita tidak bisa menilai diri kita ini sombong atau tidak kan seperti itu, walaupun itu buktinya adalah ibadah. Oke, kerjakan saja teman-teman ya saudara beriman. Ibadahlah karena Allah semuanya. Ud'uni astajib lakum itu adalah kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sebagai informasi bagus dan jangan dipotong. Penyemangat ya. Tapi jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan ud'uni astajib lakum titik, tapi koma karena di depannya ada lagi. Oke, Ustaz, mungkin ada maidoh yang singkat di akhir acara kita ini. Ya, saya kira cukup untuk teman-teman beriman, sedulur beriman, cukup untuk memahami, karena memang kita harus paham bahwa seorang muslim itu harus cerdas. Jadi bukan berarti banyak yang tidak tahu, ya saya hanya menjelaskan aja. Kalau umpamanya pengen tahu ya dibaca sendiri, ada kok, bisa baca sampai judlek itu ya bisa sebenarnya. Jadi pahami, nanti kan tersenyum sendiri ya. Insya Allah hanya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Terima kasih Bang Jai, Pak Tung, terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, and share di Ustadzan Official Channel, kemudian di Tung Family, dan di Asep Hidayat Official Channel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda, di topik yang lebih menarik lagi dan bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengikuti acara ini dan mengamalkan, mudah-mudahan ini menjadi cahaya
penerang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.